Ibu-ibu wanita Hindu Dharma Indonesia di seluruh Nusantara, acara akan memasuki webinar yang sudah hadir dua narasumber kita di tengah-tengah kita. Yang pertama sebagai narasumber utama, Ibu Chandini Candanila dari Tokopedia. Beliau akan membawakan topik ekonomi kreatif masyarakat produktif. Dan sebagai narasumber kedua dari Ketua 3 Bidang Ekonomi, Ibu Tri Nuryatiningsih Imantik dengan topik menjaga ketahanan pangan keluarga di saat pandemi COVID-19. Selamat pagi, ibu-ibu anggota Wanita Hindu Dharma Indonesia sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Tokopedia pagi ini. Saya Chandini Candanila, biasa dipanggil Chandini. Senang sekali hari ini bisa bergabung di acara peringatan hari ulang tahun ke-33 WHDI. Dan hari ini saya akan menyampaikan sedikit mungkin mengenai ekonomi kreatif dan masyarakat produktif. Sebentar. Baik, jadi untuk pagi ini kita akan bicara mengenai ekonomi kreatif. Tapi memang secara garis besar presentasinya akan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan diskusi mengenai ekonomi kreatif. Lalu yang kedua akan ada profil Tokopedia secara singkat. Lalu kemudian yang ketiga adalah bisnis digital di Tokopedia. Baik, kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif, secara umum kita mungkin bisa mengacu kepada bukunya John Hawkins. Jadi John Hawkins ini pada tahun 2001 menerbitkan bukunya yang berjudul The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Jadi bagaimana caranya ibu-ibu bisa menghasilkan uang yang bersumber dari ide, seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke ekonomi kreatifnya, kita bisa bicara dulu mengenai kreativitas. Kreativitas itu sebenarnya apa? Kreativitas itu sendiri merupakan suatu proses menggunakan ide-ide yang ada untuk menghasilkan ide yang baru. Seperti itu. Lalu kemudian dari kreativitas itu sendiri tentunya akan ada yang namanya produk kreatif. Produk kreatif itu seperti apa? Produk kreatif itu seperti barang, jasa, atau pengalaman ekonomis yang dihasilkan dari kreativitas. Yang nilai ekonomisnya itu didasarkan pada kreativitas. Misalnya tadi Ibu Menteri KPPPA menyebutkan bahwa saat pandemi orang-orang di Indonesia banyak yang kemudian menghasilkan produk-produk seperti masker yang memang ada gambar-gambarnya sendiri, motif-motif tersendiri yang unik, yang menarik, itu yang menunjukkan bahwa produk masker tersebut ada nilai kreativitasnya. Seperti itu. Lalu setelah ada produk kreatif, kita masuk ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu sendiri sebenarnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan, menukarkan, dan menggunakan produk kreatifnya. Jadi tidak hanya menghasilkan saja, tapi di situ juga ada pertukaran karena ada jual beli, lalu kemudian ada penggunaan dari produk kreatif itu sendiri. Kalau kita tarik sedikit ke konteks di Indonesia, ada data dari Badan Ekonomi Kreatif di tahun 2018. Di sebelah kiri itu disebutkan bahwa di tahun 2018 itu mencapai yang namanya PDB, produk domestik bruto di Indonesia yang dihasilkan melalui ekonomi kreatif itu mencapai 1,1 kuadriliun atau 1.200 triliun. Lalu di tahun 2019 diperkirakan mencapai 1,2 kuadriliun atau 1.200 triliun. Jumlah pekerjanya seperti apa? Jumlah pekerjanya itu sendiri tenaga kerja yang terlibat di industri kreatif di Indonesia di tahun 2019 itu diperkirakan mencapai hampir 18 juta orang. Tentunya itu bukan angka yang kecil ya Bu ya. Bukan angka yang kecil dan tentunya itu belum mencakup semua potensi yang ada di Indonesia. Masih banyak potensi di Indonesia yang bisa didorong, yang bisa dikembangkan untuk mendukung ekonomi kreatif ini. Lalu kita bicara spesifik mungkin mengenai industri kreatif.
kalau industri kreatif itu sendiri atau creative industry itu dipopulerkan oleh pemerintah Inggris sekitar tahun 98. Yang memang kalau mereka itu mencakup 14 sektor. Di sini 14 sektornya kami coba ilustrasikan. Ada yang mungkin seni, ada kerajinan, ada desain, ada mode, film, hingga permainan video, apapun yang berdasarkan produk-produk kreatif dari ide yang diolah dari manusia, itu merupakan bisa dikategorikan sebagai industri kreatif. Kalau misalkan di Indonesia, misalnya itu bisa dikembangkan misalkan seperti tenun, kerajinan tangan, lalu kemudian produk makanan juga industri kreatif. Jadi memang sebenarnya industri kreatif itu tidak saklek, tidak kaku, banyak sekali hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam industri kreatif. Thailand khususnya memasukkan makanan sebagai industri kreatifnya. Jadi memang ternyata industri kreatif itu cukup fleksibel, seperti itu. Kalau di konteksnya Indonesia, itu misalnya di Tokopedia. Di Tokopedia, kami turut mendukung dan mengakomodasi para pelaku industri kreatif. Seperti apa? Contohnya di sebelah kiri itu ada Pak Dani. Pak Dani ini dulu bergabung di Tokopedia, beliau berjualan gantungan baju. Jadi memang saat itu ada kebutuhan untuk kemudian membiayai pengobatan istrinya, dan sekarang hasilnya beliau punya pabrik sendiri di Tasikmalaya. Lalu produk kreatif juga seperti yang di sebelah kanan ada Mbak Anggun Kasturi dari Banda Aceh. Beliau itu merupakan salah satu korban tsunami Aceh. Lalu kemudian untuk menghidupi keluarganya, beliau memutuskan untuk memproduksi kopi Robusta Gayo seperti yang ada di gambar. Itu salah satu produk beliau yang kemudian dipasarkan lewat Tokopedia, dan sekarang bisnis beliau menjadi salah satu bisnis besar di Aceh yang melayani pembeli dari seluruh Indonesia. Ada apa lagi contohnya? Contohnya mungkin di sebelah kiri ini ada fotonya Mbak Yesi. Mbak Yesi ini dulu memulai bisnisnya di Tokopedia dengan modal sekitar 500.000. Yang dilakukan beliau tidak memproduksi, tapi kemudian membantu orang-orang di sekitar beliau untuk memasarkan produknya di Tokopedia. Lalu kemudian ada juga Bu Ulfa di Surabaya. Bu Ulfa kebetulan produknya produk-produk yang memang untuk bayi dan balita. Namun beliau juga memulainya di Tokopedia dan sekarang menjadi sumber penghasilan pertama beliau. Jadi memang kalau di Tokopedia itu sendiri hampir 87% diantaranya adalah pebisnis pemula. Artinya sebelum mereka bergabung di Tokopedia, mereka belum pernah berjualan sebelumnya. Seperti itu. Kita masuk sedikit ke profil Tokopedia. Saat ini usia Tokopedia sudah lebih dari 11 tahun. Kami sebagai perusahaan teknologi punya misi untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Lalu seperti apa dampaknya? Kami melakukan riset di tahun 2019 dengan lembaga lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, itu menghasilkan salah satunya adalah lebih dari 1% ekonomi Indonesia bergerak di Tokopedia. Saat ini, per akhir 2020, kami punya lebih dari 10 juta UMKM yang berjualan di Tokopedia, dan layanan kami sudah menjangkau lebih dari 99% kecamatan di Indonesia. Tadi mungkin sudah agak disinggung bahwa sekitar hampir 87% merupakan pedagang baru, sebelumnya mereka belum pernah berjualan. Dan saat ini kami punya sekitar 100 juta pengguna aktif bulanan, dan sekitar 94% dari mereka yang berjualan di Tokopedia adalah penjual ultramikro. Artinya penghasilan mereka di bawah 100 juta rupiah per tahunnya. Sebentar, mungkin saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai platform marketplace seperti apa cara kerjanya. Jadi pertama, pembeli itu bisa memesan produk dan kemudian mendapatkan konfirmasi dari penjual. Nanti kemudian pembeli bertanggung jawab untuk mentransfer pembayaran. Jadi kebetulan mentransfer pembayarannya ini bisa melalui banyak opsi, ada sekitar 50 metode pembayaran tersedia di Tokopedia.
Nanti begitu uangnya ditransfer, dananya ditransfer oleh pihak pembeli, itu kami jaga di escrow account Tokopedia. Fungsinya apa? Jadi saat nanti penjual mengirimkan produk yang dipesan dan kemudian tiba diterima oleh pembeli, dan pembeli juga kemudian mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan sudah tiba, sesuai deskripsi yang diinginkan dengan jumlah yang sesuai, baru kemudian Tokopedia mentransfer uang pembayaran kepada penjual. Fungsinya apa? Utamanya misalnya apabila kemudian barang yang diterima tidak sesuai deskripsi atau jumlahnya kurang dan pihak pembeli ingin melakukan komplain, di Tokopedia hal tersebut dimungkinkan. Jadi memang pembeli bisa mengajukan komplain, lalu kemudian mungkin menyertakan dokumentasi, ada foto atau video, itu bisa menyampaikan komplain. Nanti kemudian mungkin dari pihak penjual menyadari, oh iya, memang pesanannya 3, baru saya kirimkan 2, nanti saya kirimkan sisanya menyusul. Saat kemudian sisa barang susulannya itu sendiri sudah diterima oleh pembeli dan pembeli merasakan oke, sudah selesai, sudah sesuai dengan keinginan saya, ditandai selesai, baru kemudian uangnya dipindahkan dari escrow account Tokopedia ke pihak penjual. Jadi di situ kami menjamin keamanan transaksi, tidak ada kekhawatiran bahwa saat barangnya tiba di pembeli, uangnya tidak sampai ke penjual. Atau mungkin pembeli sudah membayar, barangnya tidak tiba. Itu yang kami coba antisipasi di sini dengan infrastruktur yang ada di Tokopedia. Lalu bisnis Tokopedia itu seperti apa? Secara umum, bisnis Tokopedia adalah marketplace dan produk digital. Marketplace mungkin ibu-ibu sudah cukup familiar ya, mungkin sudah banyak yang menggunakan juga. Jadi memang marketplace itu adalah tempat siapa saja bisa menemukan apa saja. Itu yang memang menjadi visinya Tokopedia. Jadi memang dari mulai mungkin produk kerajinan tangan, ibu ingin mencari produk makanan, atau mungkin ada yang suka dengan kopi susu, itu bisa dicari semua di situ. Dan Tokopedia juga memiliki 42 produk digital. Nanti kita akan membahas mengenai itu agak lebih spesifik. Selain itu ada yang namanya Techfin dan pembayaran. Tadi mungkin Ibu Menteri KPPPA menyebutkan bahwa memang ada keperluan untuk mengakses modal atau finansial untuk kemudian membantu mengembangkan bisnis. Di Tokopedia, Ibu bisa melakukan itu. Jadi saat Ibu sudah mendaftar di Tokopedia sebagai penjual dan melakukan transaksi selama beberapa periode waktu tertentu, Ibu akan memiliki hak untuk kemudian mengajukan pinjaman. Kita bisa lihat dari aktivitas penjualan Ibu dan di situ kami hitung risikonya. Di situ yang kemudian nanti bisa memberikan keleluasaan kepada Ibu, oh Ibu memiliki limit sekian misalnya di 10 juta di 1 bulan untuk kemudian bisa dicairkan dan itu tidak harus dicairkan semuanya, bisa dicairkan sesuai kebutuhan secara bertahap itu bisa dilakukan untuk membiayai bisnis. Seperti itu. Lalu ada juga logistik dan fulfillment. Logistik dan fulfillment mungkin contohnya adalah Gudang Pintar. Jadi misalnya ada salah satu, anggota WHDI yang kemudian berjualan di Tokopedia, lalu kemudian berjualan domisilinya di Kalimantan. Tapi ternyata secara demand, secara permintaan itu datang kebanyakan dari Pulau Jawa, dari Jawa Tengah misalnya. Itu nanti bisa barang-barangnya dititipkan di Gudang Pintar terdekat dari wilayah Jawa Tengah, supaya nanti kemudian ongkos kirimnya jadi lebih murah, lalu kemudian juga waktu tempuhnya juga jadi lebih singkat. Jadi produknya bisa tiba dengan waktu lebih cepat ke tangan pembeli. Itu yang coba kami lakukan dalam inovasi di Tokopedia. Yang terakhir adalah Mitra Tokopedia, ini baru di akhir 2018 kami luncurkan. Jadi baru sekitar sedikit lebih dari 2 tahun. Mitra Tokopedia ini konsepnya adalah untuk memberdayakan warung tradisional, toko-toko kelontong yang ada di sekitar kita untuk berjualan produk digital. Jadi sebenarnya kalau misalkan toko-toko kelontong itu mereka bisa mendaftar menjadi mitra Tokopedia, ada aplikasinya tersendiri di App Store atau kemudian di Apple Store juga ada. Itu bisa di-download lalu kemudian saat yang bersangkutan sudah menjadi mitra Tokopedia, warga di sekitarnya bisa melakukan pembayaran BPJS misalnya, pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan air, telepon, dan lain-lain. Itu contoh produk digital yang bisa dilayani via mitra Tokopedia. Tapi kemudian saat mereka juga punya toko kelontong dan ada kebutuhan untuk mengisi stok tokonya, kami juga menjembatani di situ.
Jadi Tokopedia berperan sebagai penghubung antara distributor utama dengan toko kelontong. Kami persingkat alurnya supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, dan harganya di markup terlalu besar. Itu yang kami hindari. Jadi memang kalau melalui mitra Tokopedia, untuk mereka yang memiliki toko kelontong, bisa mengisi stoknya juga dengan mudah. Kenapa sih kemudian Tokopedia? Tadi mungkin sudah sempat saya singgung sedikit ya Bu ya, bahwa memang di Tokopedia itu sendiri terdapat lebih dari 50 metode pembayaran. Seperti apa saja metode pembayarannya? Mungkin ibu-ibu sudah familiar dengan penggunaan dompet digital OVO yang menjadi partner strategisnya Tokopedia. Tapi tidak hanya itu, ibu-ibu juga bisa membayarkan di Tokopedia untuk pembelian barang maupun pembelian produk digital itu dengan menggunakan misalnya virtual account atau kemudian direct debit juga bisa gitu. Lalu kemudian customer service Tokopedia itu tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ada pusat resolusi yang selalu bisa diakses kapan saja apabila ada komplain terkait produk yang dibeli di Tokopedia. Lalu saat Ibu ingin mendaftar ke Tokopedia, membuka toko di Tokopedia itu bebas biaya. Jadi pendaftaran, pembukaan akun, pembukaan toko itu gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan kami bekerja sama dengan sekitar 13 mitra logistik terpercaya, termasuk dengan layanan same day delivery. Mungkin ibu-ibu juga sudah cukup familiar. Same day delivery itu memungkinkan ibu untuk mendapatkan produk yang diinginkan dalam waktu 6-8 jam. Jadi di hari yang sama, atau kalau mau lebih cepat lagi bisa dengan instant delivery, itu kurang dari 3 jam dijamin sampai ke tangan ibu. Ini tadi produk digital yang sempat saya singgung, gambaran besarnya seperti ini, ada pembelian tiket pesawat dan tiket kereta api misalnya, pembayaran tagihan air, pulsa, listrik, telkom, ada juga produk-produk untuk solusi keuangan digital yang tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Menteri KPPPA. Ada reksadana, Ibu bisa mengajukan asuransi juga, ada pinjaman online dan pinjaman modal. Lalu kami juga mendukung pemerintah dengan layanan publik. Jadi di beberapa daerah seperti Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kepulauan Riau, itu sudah bisa membayarkan untuk isamsapnya bisa dilakukan via Tokopedia. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Kementerian Keuangan sejak tahun 2019 untuk memungkinkan sekitar pembayaran sekitar 900 jenis pajak yang berbeda di Tokopedia. BPJS juga bisa dilakukan di Tokopedia, dan yang terakhir, kami juga membuka donasi dan pembayaran zakat khususnya untuk masyarakat Muslim. Apa saja yang dilakukan oleh Tokopedia selama COVID-19 melanda di Indonesia? Misalnya, ada kampanye dengan Kementerian Parekraf untuk satu dalam kopi. Jadi saat itu kami melihat bahwa memang demand-nya sangat-sangat turun, dan kami coba lakukan kampanye ini yang kemudian berhasil untuk mendorong dalam 7 hari kampanye, itu ada peningkatan penjualan untuk produk kopi dan produk terkait kopi, itu 57% kenaikannya untuk produk-produk kopi, dan produk terkait kopi, misalnya makanan kecil dan segala macamnya itu 39% kenaikannya. Ada juga Jakarta Sneakers Day, ini biasanya favoritnya anak-anak muda, karena memang biasanya dilakukan offline, tapi kami coba jembatani dengan platform Tokopedia yang melibatkan 100 merek sneakers dan fashion lokal. Ada juga gerakan masker kain. Kami melibatkan sekitar 600 brand dan UMKM fashion lokal supaya masyarakat bisa mengakses produk-produk masker dengan harga yang terjangkau. Ada juga Market and Museum, sama semasa di Tokopedia itu kurasi brand lokal untuk anak muda yang memang punya usaha di bidang tersebut. Ada juga Ramadan Bangga Lokal saat Ramadan. Tapi tidak hanya di situ, kami di Tokopedia juga memfasilitasi pelaku industri lokal dan UMKM untuk berjualan secara online. Misalnya, melalui digitalisasi pasar tradisional di Tasikmalaya. Jadi ada yang namanya Pasar Cikurubuk, itu ada Pasar Cikurubuk online sekarang di Tokopedia. Kalau ibu yang mungkin berada di sekitar wilayah Pasar Cikurubuk, bisa mengakses produk-produk dari pedagang di sana melalui Tokopedia. Dan yang terakhir, kami juga melakukan pemasaran produk pertanian dan peternakan khususnya bersama Kementerian Pertanian. Lalu seperti apa sebenarnya dampaknya? Sebagai gambaran,
Kami berpartisipasi dalam kegiatan Bangga Buatan Indonesia yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk menggalakkan penjualan dari barang-barang UMKM. Hasilnya seperti apa? Di antara Mei hingga Juli 2020, terdapat sekitar 7.000 UMKM yang tergabung di dalam laman khusus kampanye BBI. Jadi memang kami buatkan laman tersendiri dan UMKM tersebut barang-barangnya kami display secara digital di platform tersebut di lamannya BBI. Hasilnya seperti apa? Terdapat pertumbuhan penjualan secara GMV secara total pendapatannya sekitar 4 kali lipat kenaikannya. Lalu jumlah pesanan atau ordernya itu sendiri meningkat sekitar 4,5%. 4,5 kali. Kita masuk sedikit ke mengenai berjualan di Tokopedia itu seperti apa. Mungkin memang masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih familiar untuk berjualan di media sosial dibandingkan dengan Tokopedia. Lalu bedanya seperti apa sih? Jadi kalau misalkan dari masalah jangkauan calon pembeli, biasanya media sosial itu bergantung pada jumlah followersnya. Makanya kemudian toko-toko online yang di media sosial mereka selalu berusaha menggenjot followersnya. Tapi kalau di Tokopedia, saat sudah bergabung di Tokopedia, produk Ibu bisa diakses oleh siapa saja yang masuk ke platform Tokopedia dari seluruh Indonesia. Fasilitas pembayarannya juga berbeda. Biasanya kalau di media sosial harus ditanyakan secara spesifik. Pembayarannya terima apa? Apakah bisa transfer? Apakah bisa dengan OVO atau GoPay misalnya? Itu biasanya terbatas dan tergantung dengan kesediaan dari pihak penjual untuk kemudian menampung metode pembayaran yang bisa digunakan. Dan memang admin tokonya harus dari waktu ke waktu secara manual mengecek transaksinya, melihat apakah pembayaran sudah diterima. Tapi kalau di Tokopedia, hal tersebut tidak berlaku. Kalau di Tokopedia, kebetulan ada 50 jenis metode pembayaran yang memang bisa digunakan siapa saja dan tidak terbatas untuk jenis toko tertentu, pembayaran tertentu. Itu tidak seperti itu. Ibu bisa memilih toko apa saja dan pembayaran dengan metode apa saja yang menurut Ibu lebih sesuai. Seperti itu. Dan pembayarannya otomatis nanti masuk ke saldo penghasilan penjual dan bisa ditarik ke rekening pribadi. Lalu kalau di media sosial, penjual biasanya harus mencari layanan pengiriman sendiri. Biasanya mereka harus menginformasikan, oh iya nanti saya pakai JNE ya, oh iya nanti saya pakai penjual seperti pakai Grab misalnya atau pakai Gojek gitu. Dan memang biasanya pembeliannya tidak bisa dilacak secara otomatis saat dikirimkan. Hal yang sama tidak berlaku di Tokopedia. Kalau misalnya di Tokopedia, masing-masing penjual itu bisa mengaktifkan mana saja yang sekiranya tersedia di lingkungannya. Lalu kemudian dari pihak pembeli itu biasanya memang juga bisa langsung melihat, oh ya penjual tersebut melayani apa saja A, B, C, D, E untuk pengirimannya dan saat pembeli tersebut bisa memilih mana saja yang akan diinginkan untuk penggunaan logistiknya itu biasa jadi lebih mudah. Seperti itu. Yang terakhir, kalau di media sosial biasanya mungkin ada kekhawatiran saat transfer sudah dilakukan barang tidak diterima atau mungkin sebaliknya. Barang sudah diterima tapi dari penjual khawatir kok bisa tidak masuk ya pembayarannya. Seperti itu. Itu yang kemudian coba kami antisipasi di Tokopedia karena memang saat order itu masuk ke pihak Ibu sebagai penjual itu berarti pembayaran sudah dilakukan. Uangnya sudah disimpan di akun escrow-nya Tokopedia. Lalu juga tersedia asuransi untuk proteksi barang. Jadi misalnya ada ingin pembelian telepon genggam atau pembelian laptop, mungkin barang-barang yang cukup bernilai, itu ada asuransi. Supaya nanti saat kemudian barang yang diterima ada kekurangan atau mungkin ada kerusakan, yang saat diterima langsung terlihat, itu bisa langsung dikomplain. Dan yang terakhir saat kemudian ada konflik dan kesalahan khususnya dari sisi pembeli, misalnya penjual tidak akan dimintakan ganti rugi. Mungkin ini sedikit informasi terakhir. Kalau misalkan di Tokopedia, kami memiliki pusat edukasi seller. Pusat edukasi seller itu sendiri isinya adalah artikel edukasi dan informasi untuk penjual. Ini berlaku bagi mereka yang baru membuka toko atau kemudian sudah lama membuka toko juga kami coba akomodasi di situ karena dari waktu ke waktu biasanya ada update dari Tokopedia. Lalu kemudian ada juga yang namanya pusat bantuan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan khusus, itu bisa dicek di situ. Yang terakhir adalah pusat resolusi. Jadi misalnya saat ada masalah dengan pembelian yang dilakukan di Tokopedia, itu bisa difasilitasi untuk penyelesaian kendalanya. Kira-kira demikian, Ibu.
untuk kemudian paparan dari Tokopedia. Terima kasih.